Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Galuh Mitaviana akan mempresentasikan mengenai perancangan dan pengembangan kurikulum, problematika dan evaluasi implementasi UPD. Pertama-tama, saya akan memberikan ulasan kelompok terlebih dahulu. Hasil pembahasan kelompok telah sesuai dengan pemahaman saya. Hal ini telah didukung oleh beberapa sumber teori dari buku maupun artikel penelitian. Kelompok 1 membahas mengenai pemetaan atau pembagian istilah stakeholder, yaitu stakeholder utama, stakeholder pendukung, dan stakeholder kunci. Selain itu, memaparkan mengenai peran, kepentingan, sumber daya, dan pengaruh stakeholder, problematika dan solusi stakeholder dalam penerapan UPD pada kurikulum di Indonesia meliputi Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Masyarakat, dan Komite Sekolah. Pada kelompok 2 membahas mengenai problematika dan evaluasi implementasi sebagai kepala sekolah serta solusi. Peran sebagai kepala sekolah mulai dari pemimpin, pendidik, manajer, supervisor, motivator, administrator, dan inovator. Kelompok 3 membahas mengenai problematika atau permasalahan beserta solusi penerapan kurikulum UPD dari wakil kurikulum. Pembahasan kelompok tersebut meliputi tujuan UPD, proses pengelolaan kurikulum dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, permasalahan beserta solusi. Kelompok 4 membahas mengenai problematika penerapan UPD di lembaga formal sebagai guru, dan kelompok 5 membahas mengenai problematika implementasi UPD di lembaga sebagai siswa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemahaman saya terkait dengan problematika dan evaluasi implementasi UPD. Yang pertama adalah sebagai stakeholder. Permasalahan yang dihadapi adalah kurikulum UPD terdengar masih asing di sebagian guru maupun tenaga kependidikan. Solusinya, berdasarkan permasalahan tersebut, pemangku kepentingan masyarakat dapat melaksanakan perencanaan secara kolaboratif bersama direktur program dan instruktur kursus dengan bersumber catatan rapat untuk mengevaluasi proyek di titik tengah dan akhir semester. Selain itu, instruktur kursus dan direktur program merancang survei informal untuk mendapatkan persepsi tentang rencana keaksaraan dari pemangku kepentingan pusat komunitas, misalnya pemimpin program dan siswa. Stakeholder meliputi Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Sebagai kepala sekolah, permasalahan yang pertama, adanya kesenjangan atau komunikasi yang tidak terstruktur antara kepala sekolah dengan para guru. Yang kedua, kurangnya persiapan untuk membahas perancangan dan kerangka yang matang terkait implementasi kurikulum UPD di sekolah. Solusinya, yang pertama, melakukan pembinaan guru secara konsisten terkait implementasi UPD di dalam pembelajaran agar dapat menjalankan secara maksimal kurikulum UPD di sekolah. Kedua, menyusun rencana kegiatan sekolah terkait pembinaan UPD pada guru. Yang ketiga, bekerja sama dengan mata kurikulum untuk mengembangkan UPD sekolah yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Selanjutnya, wakil kurikulum. Permasalahan yang dihadapi yaitu kendala yang dihadapi wakil kurikulum adalah kurangnya sumber informasi terkait pendekatan pengembangan kurikulum UPD. Solusinya, wakil kurikulum beserta guru harus aktif mengikuti kegiatan yang dapat menambah informasi terkait UPD, misalnya dalam melakukan adanya seminar maupun kepelatihan. Sebagai guru, permasalahan yang dihadapi guru dalam menerapkan UPD adalah muncul kecemasan karena kurangnya waktu dan jadwal sekolah yang padat. Solusinya, guru dapat bekerja sama dengan baik berkaitan dengan proses perencanaan hingga pelaksanakan UPD. Guru mencoba untuk membuat waktu luang untuk mempersiapkan siswa terhadap tugas-tugas kinerja. Pada kategori rekomendasi pelaksana, guru memberikan saran pelaksanaan UPD di sekolah. Salah satu rekomendasi yang paling sering disebutkan adalah revisi hubungan antara UPD dan sistem sekolah. Dalam kondisi yang diperlukan untuk implementasi UPD,
Dalam kategori masa depan, para guru menekankan bahwa dukungan administrasi adalah syarat yang paling utama, yang paling penting untuk dipenuhi. Hal yang sangat penting untuk meninjau testing dan evaluasi sistem ini dengan mengubahnya dengan dukungan administrasi untuk menyesuaikan dengan sistem UBD. Selanjutnya, sebagai siswa, salah satu permasalahan penerapan UBD bagi siswa adalah terletak pada penggunaan buku teks yang dinilai tidak terlalu eksplisit menyoroti konsep kunci yang harus dipelajari siswa. Solusinya, guru harus mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, supaya dapat mendukung penerapan kurikulum kerangka UBD. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan atau memperkuat pendapat saya dalam implementasi UBD. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.